Halo semuanya, shalom. Jumpa lagi di Lihatlah jodohmu sebanyak bintang di langit. Romo. Ya. Masa mau nyimpen iwak di celana kan nggak mungkin. Nggak iso, oba kan? Nggak mungkin. Siapa yang Iwaknya kan oba. ikan? Halo semuanya, shalom. Jumpa lagi di Halo semuanya, shalom. Jumpa lagi di OMK Surabaya di segmen Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman dan jaga imun. Masih bersama saya Yudi Cibardian. Dan saya Citra Krismawati. Nah, masih tetap tanpa Kevin BL. Biarkan berlalu. Sekarang dia di Australia membantu tidak kelahiran bayi kangguru ya. Jadi ini lanjutan dari yang episode kemarin. Episode kemarin tuh kita mempelajari tema pendalaman iman masa prapaskah. Dan sudah tahu semua ya temanya, bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, sekarang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang tema itu. Di pertemuan pertama itu Romo, dalam tema itu, apa yang mau didalami? Yang didalami adalah kata-kata sederhana dari Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Bagaimana proses awal mengenal Yesus, mengikuti dan menjadi muridnya. Kata-kata sederhana yang menggetarkan itu. Itu dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Nah, kita punya voice over tapi bukan digital. Bukan ya? Voice over tapi manual. Oh, manual. Akan dibacakan Injil Markus 1:16 sampai 20. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Terima kasih saudara kru. Nah, tadi itu kita fokus ke Petrusnya, Romo. Itu waktu diajak Tuhan Yesus tuh kok bisa-bisanya dia itu langsung meninggalkan jala melok gitu kan? Kok bisa begitu saja ikut tuh? Apa gak wedi gitu ya? Gimana? Ya, inilah yang disebut sesuatu bahwa menjadi murid Yesus itu adalah karya Allah, rahmat Allah. Maka tidak ada sedikit pun pertanyaan dari murid, tidak ada. Jadi tiba-tiba ikut. Jadi kalau saya, kamu, kalian semua menjadi murid Yesus, itu inisiatif pertama dari Allah, dari Tuhan. Maka di situ teks itu menonjolkan itu bahwa ini adalah rahmat. Coba bayangkan, Yesus sendiri yang datang, memilih sendiri, kemudian mengajak. Yang pengen diungkapkan di situ bahwa iman mengikuti Yesus, mengenal Yesus itu adalah berawal dari Allah sendiri. Bukan usaha manusia. Bukan usaha manusia, tapi dari Allah sendiri. Maka kalau kamu sekarang ini menjadi ikut Yesus, itu karya Allah ada di kamu.
waktu itu Petrus gak takut gitu. Lapo? Ya, Aku oleh opo? Jobdesknya apa? Jobdesknya apa? ya, itulah perjalanan beriman itu dibentuk di tengah jalan. Sambil berjalan. Iman itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jelas begitu. Yo sing ngono Enggak. jobdeske ngono. Tetapi iman itu adalah sebuah perjalanan yang kemudian dibentuk di tengah jalan terus menerus dan itu perjalanannya Petrus. Maka ini menjadi hal yang kita merasakan ikut Petrus itu kan hadir di dalam peristiwa itu. Lalu coba rasakan apa yang dialami oleh Petrus saat itu. Iya ya, kok tidak ada pertanyaan menjalannya pakai apa, lalu berapa yang dijala, di mana tempat menjala manusia, tidak. Mari ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Tinggal satu, mau atau tidak. Tapi kan Petrus apakah dia sudah mendengar reputasi Yesus mengajar di mana-mana? Di Injil tidak dijelaskan, di Injil Markus tidak dijelaskan. Bisa saja dia pernah mendengar itu atau pernah mengenal itu, mendengar saja sebetulnya. Tetapi yang ingin diungkapkan di sini adalah jawaban manusia. Ternyata Petrus itu mau. Gak usah banyak alasan. Artinya dia mau. Maka di sini adalah bagaimana kalau Allah sendiri yang mengajakmu, kamu jawab apa? Sekarang sudah jelas mau. Kamu mau, saya mau. Kenapa mau? Di tengah jalan kita memberikan jawaban-jawaban itu. Begitu. Bukan seperti kita nyoblos politisi yang diberi janji-janji gitu. Nah, beriman tidak ada. Kita lihat aja Abraham. Lihatlah bintang di langit ya, keturunanmu seperti itu. Abraham, kapan itu terjadi? Enggak. Ya sudah dia ikut. Tinggalkanlah negerimu, tinggalkan. Jadi yang diungkapkan adalah inisiatif pertama dari Tuhan Allah, jawaban manusia mau atau tidak. Dan itu bersifat personal. Petrus, Andreas, kemudian sebelahnya itu kan ada Yakobus, ada Yohanes. Anaknya sih. Nah, itu personal. Artinya tidak groyokan. Buktinya apa? Zebedeus sama orang-orang upahnya tidak ikut. Apakah tidak diajak? Atau diajak tidak mau? Apa gak kerungu? Apa tidak dengar? Tidak tahu. Tetapi tidak, mereka tidak ikut. Kita tidak ada jawaban itu. Tapi yang diungkapkan di situ, Petrus sama Andreas, Yakobus, Yohanes ikut. Itu. Kira-kira itu yang ingin diungkapkan. Lihatlah jodohmu sebanyak bintang di langit. Dia Romo. Ya. Kamu melanjutkan pertanyaan Mas Cipto. Tadi kalau Mas Cipto tanya soal jobdesk, saya soal cuan Romo. Iya. Nah, Petrus itu dapat nafkahnya dari mana Romo? Kalau dia meninggalkan begitu saja terus sumber pendapatannya. Artinya gini loh, Petrus itu meninggalkan satu-satunya pekerjaannya dia, nelayan. Nah, mengikuti Yesus itu bukan soal nafkah. Tinggal keputusan batin untuk, ya saya mau. Iman itu tidak ada hubungannya dengan mencari nafkah kok piye. Enggak, yang pengen ditawarkan itu. Saya ikut, saya menjawab rahmat Allah untuk menjadi pengikut, untuk menjadi murid Yesus. Itu yang pengen ditawarkan. Perkara kok jalannya ditinggal. Nah, nilai yang itu lebih penting. Maka nilai mengikuti Yesus itu lebih penting meskipun dia belum tahu saat itu. Tapi bagi dia kalau dia meninggalkan segala sesuatu itu kan berarti dia yakin betul bahwa ada nilai sesuatu. itu yang lebih penting. Apakah tidak bisa makan atau tidak menghidupi keluarga tidak dijawab di Injil. Bukan itu yang ingin ditawarkan di Injil itu. Demikian. Saya juga mikir-mikir, kenapa Yesus tuh rekrutmen? Kenapa golek murid ngono? Iya. Kan Kok gak iso dhewe? banyak orang yang datang ke dia tuh. Ya dia perlu, Allah perlu manusia untuk bekerja bersama Allah dan bekerja sama dengan Allah itu. untuk membantu
mewujudkan karyanya itu. Manusia selalu dibutuhkan oleh Allah, maka dia mencari. Tinggal saya dan teman-teman mau atau tidak. Menjawab. Petrus mau. Nah kalau kita banyak alasan ya pasti tidak mau. Pasti tidak mau. Ya monggo kalau tidak mau, tapi faktanya Petrus mau. Soal perekrutan Romo. Nah, seperti yang dibacakan dalam Injil, jadi kebanyakan tuh bersaudara. Ya Romo, ada Petrus dan Andreas, ada Yohanes dan Yakobus, itu saudara. Apa maksudnya kok? Kenapa kok yang dipanggil kok? Ya mereka bersaudara. Kebetulan kah atau gimana? Tidak dijelaskan di Injil itu memang kenapa kok bersaudara, dan juga kenapa mereka nelayan. Itu 4 orang itu kan nelayan semua. Ya. Itu tidak dijelaskan di Injil itu. Tapi kalau kita melihat hidupnya para nelayan, hidup sehari-harinya para nelayan, kita dapat belajar dari para nelayan. Kita bayangkan saja, seorang nelayan, dia bekerja ke laut atau di sini di danau yang besar, itu dia berhadapan dengan kekuatan yang mengatasi dirinya sendiri. Badai, ombak, angin, dan lain sebagainya. Yang nggak bisa dikendalikan. Tidak mungkin dia mengatasi. Kalau hujan deras seperti ini, petani pulang. Oleh petani Ya. Nyiup, pulang. Tapi kalau nelayan, Iya. Iya kan. itu yang pertama. Nelayan juga tidak bisa membudidayakan ikan di laut atau di danau itu. Karena ya sudah ada di situ. Ya itu, Ya di itu. situ. Kalau petani misalnya bisa dia membuat pupuk supaya tandurannya itu bisa Lebih lebih lebat. bisa berbuah lebih banyak dan lain sebagainya. Itu bisa. Tapi kalau nelayan nggak bisa. Oh, ada maknanya gitu ya. Yang ketiga, nelayan itu kalau bekerja bersama-sama. Ada yang narik jala, ada yang Ambil mengambil ikannya, kemudian ada yang mendayung, menjalankan layar, Nggak dan pernah sendiri ya. nggak pernah sendiri. Nggak mati dewe. Tidak pernah sendiri, dan hasil yang diperoleh selalu Dibagi. diketahui. Orang semua tahu yang Tahu bekerja di itu. sini. Dibagi. Masa mau nyimpen iwak Oh, di celana kan nggak mungkin. nggak iso. Oba kan. Nggak mungkin. Siapa yang Iwaknya kan oba. ikan? Maksudnya nelayan tuh Nah, berbagi gitu ya. iya itu. Maka kalau direnungkan, iya ya, kenapa nelayan ya murid Iya, Yesus iya. yang pertama? Iya. Kok tidak petani? Kok tidak guru? Kok tidak pedagang? Oh iya. Karena dia begitu memiliki sikap yang sungguh-sungguh, ya sudah ditentukan oleh kekuatan yang mengatasi dirinya sendiri. Dia berangkat, belum tentu dia pulang. Begitu. Kurang lebih kalau direnungkan. Ternyata profesi nelayan itu juga ada makna yang mendalam seperti itu ya. Jadi tidak sembarangan dipilih, tidak semua profesi yang dipilih, dan memang semuanya nelayan gitu. Nah terus di peristiwa itu Yesus langsung diikuti 4 orang itu. Terus itu apa yang selanjutnya terjadi itu apa? Ya mereka ikut kemanapun Yesus mengajar, Yesus menolong orang, membantu menyembuhkan orang, Yesus juga memberi makan banyak orang. Ini 4 orang ini tanpa skill loh. Iya, yang dibutuhkan hati, bukan Hati. skill. Yang Nggak punya dibutuhkan apa-apa hati. ikut. Hati, kemauan, dan keputusan untuk saya mau. Maka sebetulnya yang ingin ditampilkan di dalam bacaan itu, di dalam pertemuan pertama adalah satu, inisiatif datang dari Allah. Yang kedua, jawaban manusia. Allah yang memilih sendiri, mendatangi, mengundang, mengajak, dan manusia tinggal menjawab, saya mau. Dan itu sangat personal. Jadi tidak bisa gerombolan gitu, enggak. Tapi keputusan pribadi maksudnya personal. Saya mau. Begitu. Terakhir Romo, dari pertemuan pertama ini, apa makna yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita Romo? Pertemuan pertama ini mengajak kita semua untuk kembali lagi bagaimana proses kita mengenal Yesus. Proses kita mengikuti Yesus. Proses kita menjadi murid Yesus, guru dan Tuhan. Ada sebagian dari kita, kamu dibaptis? Saya baptis SMP. Hah? Saya lahir Romo. Dibaptis Bayi. bayi. Sebagian dibaptis bayi.
Mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwa dia dipaksa untuk menjadi Katolik, menjadi murid Kristus. Apakah di dunia ini hal-hal yang penting itu tidak dipaksa? Kita tidak pernah memilih kelamin. Kita tidak pernah memilih orang tua. Kita tidak pernah memilih suku. Banyak hal kita tidak bisa memilih sebetulnya. Maka kalau kita tidak bisa memilih, itu sebuah rahmat sebetulnya. Bahwa orang tua kita suka atau tidak suka, kita tidak pernah memilih, itu pemberian dari Allah. Nah, orang tuamu membaptismu itu karena orang tuamu tahu persis bahwa ini yang berharga untukmu, maka diberikan kepadamu. Ada yang kenal dibaptis ketika SMP, mungkin tertarik dengan guru, mungkin tertarik dengan teman, mungkin tertarik dengan suster, dengan imam yang akhirnya membawamu untuk menjadi murid Kristus. Apakah waktu itu kamu ditanya untuk apa jadi murid Kristus? Enggak, kamu ikut saja. Ikut saja kayak Petrus. Nah, orang tua, calon suami, calon istri, guru, suster dan lain sebagainya, mungkin juga peristiwa hidup, mungkin juga bacaan, itu semua adalah yang ditawarkan Tuhan Allah untuk membawamu, untuk memilihmu menjadi murid Yesus. Ada orang yang ikut Yesus masuk Katolik karena sakit penyakit. Bisa saja. Iya. Di rumah sakit Katolik misalnya. Lalu dia melihat pelayanan para perawat, para suster, lalu dia tertarik mungkin. Dan banyak yang kayak Petrus, aku melok aja. Iya. Banyak. Maka sebenarnya kita diajak untuk kembali ke awal proses kita beriman. Siapa yang berperan di situ? Dan bagaimana waktu itu terjadi? Siapa saja yang berperan dalam pertumbuhan itu? Kurang lebih ke sana. Terharu. Pasti nggak tahu. Ya, terima kasih Romo. Ini baru satu episode di sini daging tok ya. Sangar itu. Ya, tadi kita belajar di pertama-tama itu beberapa hal yang tadi saya masih ingat itu. Yang pertama, panggilan itu selalu inisiatif Tuhan. Tuhan sendiri yang datang panggil. Yang kedua, ya manusia tinggal menjawab saja. Dengan imannya dia menjawab ya. Dan panggilan itu selalu personal, bukan gerombolan wong akeh ngono nonton bal-balan tambak sari ngono enggak. Pasti sangat personal. Meskipun bersama tetapi keputusannya berbeda. Keputusannya. Dan tadi barusan terakhir ditebeli lagi sama Romo Kudu. Setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda, bisa dari macam-macam, dari orang tua, guru, peristiwa hidup, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Dan kita persis sama seperti Simon Petrus juga, kadang ya wis Gusti aku melu, aku derek gitu. Jadi ini pemaknaan untuk panggilan iman kita. Terima kasih Romo. Kita akan jumpa lagi di episode kedua masih di OMK Surabaya di segmen Jaim. Jagongan iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Salam sehat, ber. Terima kasih.